Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sensor yang kelima, yaitu sensor suhu. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama yaitu ketika mendeteksi suhu ruangan yang aktif ketika suhunya melebihi dari 30 derajat, dan yang kedua yaitu aktif ketika suhunya kecil dari 25 derajat. Jadi kita akan membahas yang pertama, yang jika sensor ini terdeteksi suhunya melebihi 30 derajat. Jadi kita letak di sini itu sebesar 31 derajat. Jadi sensor ini dia akan on ketika suhunya melebihi dari 30 derajat. Jadi kita letak ini 31 derajat. Pada sensor ini juga kita diberi tegangan supply-nya yaitu sebesar 5 volt. Ketika sensor ini on, maka akan ada output yang keluar dari sensor ini. Ketika sensor ini on, maka akan ada output yang keluar dari sensor di sini. Dia terbagi. Yang pertama dia keluar dia akan keluar melalui pin 3 ini langsung menuju ke ground. Yang kedua, dia akan keluar melalui pin 2 ini langsung ke kaki non inverting amplifier dari OP-AMP, dan didapatkan V inputnya itu sebesar 0,31 volt. Lalu pada kaki inverting amplifier OP-AMP ini dia terhubung ke potensiometer ini RF5 itu sebesar 1 kilo ohm, yang terhubung juga ke suplai daya sebesar 5 volt, yang terhubung juga ke ground. Maka didapatkan di sini V referensinya itu sebesar 0,3 volt. Untuk OP-AMP ini OL-nya yaitu sebesar 200 kilo ohm. Jadi untuk tegangan outputnya bisa kita buatkan rumusnya, yaitu V output sama dengan AOL dikali dengan V input tadi dikurang dengan V referensi tadi, yaitu 200.000 dikali dengan 0,31 kita dapatkan V inputnya, dan dikurang dengan 0,30 V referensinya, yaitu dapatkan 200.000 dikali dengan 0,01 kita dapatkan V outputnya itu sebesar 2.000. Dapatkan V outputnya yaitu sebesar 2.000 karena kita memiliki suplai daya itu plus minus 5 volt, maka V output yang terbaca hanya dibatasi oleh plus V saturasi, sehingga di sini yang terbaca hanya sebesar 4,01 volt saja. Lalu dari tegangan OP-AMP ini mengalir arus resistor menuju ke 10 kilo ohm, lalu menuju ke kaki basis, lalu ke emitter, lalu ke resistor 100 ohm, dan menuju ke ground. Karena adanya arus yang mengalir dari basis transistor ini, maka karena adanya arus mengalir ke basis transistor, maka bisa kita dapatkan IB-nya itu sebesar 221 mikroampere. Lalu karena adanya arus mengalir dari basis ke emitter juga kita dapatkan yaitu VBE-nya sebesar 0,74. Karena VBE-nya ini sudah besar dari 0,7, maka transistor ini akan aktif. Karena transistor ini akan aktif, maka suplai 5 volt ini akan mengalir arus ke resistor 100 ohm lanjut ke dioda, dan karena diodanya ini merupakan reverse bias, maka akan mengalir ke kumparan relay. Dari kumparan relay ini dia akan menuju ke kolektor, lalu ke emitter, lalu ke resistor 100 ohm, dan menuju ke ground. Karena adanya arus yang mengalir dari kumparan relay ke kolektor, maka bisa kita dapatkan IC-nya itu sebesar 10,4 mA. Terus setelah itu karena adanya arus yang mengalir melalui kumparan relay ini, maka kumparan relay ini akan menghasilkan medan magnet yang nantinya akan mempengaruhi saklar ini yang dari kanan ke kiri, sehingga nantinya akan berjalan karena rangkaian ini mengubah menjadi rangkaian yang tertutup. Jadi baterai dapat menghasilkan arus dan dapat memutar, dan setelah memutar akan hidup pendingin
ruangan di saat panas. Mungkin itu saja yang ke sensor suhu yang pertama, kita lanjut sensor suhu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.